Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa mengikuti pembelajaran secara daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini merupakan pembelajaran yang pertama di semester 2. Semoga kita semua, kamu dan keluarga besar sekolah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Baiklah, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran yang keenam, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna peserta didik bisa menulis, membaca, memahami isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 3. Anak-anak yang berbahagia, memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, memerintahkan kita semua agar hidup rukun dan senantiasa saling membantu dengan sesama. Kaitan dengan tema pada pagi hari ini, ada 4 ayat yang harus kamu tulis, kamu baca, kamu hafal maknanya dan kamu pahaminya, yang kesemuanya berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu hidup rukun dan saling membantu. Baiklah, untuk yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 52. Al-Maidah sendiri merupakan surat yang turun di kota Madinah. Baiklah, coba kamu perhatikan tulisannya dan kita sama-sama membaca surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, saya artikan berdasarkan penggalan kata, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, atas dasar kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong, alal ithmi wal udwan, alal ismi, atas dosa, wal udwan, dan permusuhan. Anak-anak yang berbahagia, dari ayat ini dapat kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua, memerintahkan kita semua agar tolong menolong sesama dalam kebajikan dan takwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita semua melakukan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Anak-anak, kita memang diharuskan saling menolong kepada sesama dalam perbuatan baik, perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita diminta menghindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak. Kenapa? Karena membolos merupakan perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke musola, mengajak ke pengajian, mengajak mendengarkan ceramah di televisi, tentu harus kita dukung, tentu kita harus ikut dan membantu mereka. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton TV berkepanjangan atau bermain game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kamu tentunya harus bisa menolaknya. Tolaklah dengan baik-baik, katakan daripada main TV, menonton TV atau main game lebih baik belajar. Tetapi sebaliknya manakala ada yang mengajak belajar bersama, tentu kamu harus bergabung. Anak-anak yang berbahagia, itu di antara kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Baik, berikutnya kita sama-sama membaca dan memahami Al-Maidah ayat 3. Ini juga sama yang bersinggungan dengan hidup rukun dan saling menolong. Dalam Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Coba saya artikan berdasarkan penggalan kata dan kalimat. Al-yawma pada hari ini, ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir telah putus asa, min dinikum, untuk mengalahkan agamamu, fala takhshawhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka, wakhshawni, tetapi takutlah kepadaku. Al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untukmu, dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan telah aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, nikmati, kenikmatan, wa raditu lakum, dan aku rela terhadap kalian, al-islama, Islam, agama Islam, dinan, sebagai agama. Anak-anak yang berbahagia, bila kita atau bila kamu semua membaca dan mengamati apa yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 3, dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada itu adalah haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, yakni haji wada, telah kesempurnakan ajaran agama untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Anak-anak yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita semua agar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya.
Baiklah anak-anak yang berbahagia, itulah dua ayat yang terkait dengan hidup rukun dan hidup saling membantu. Bila disimpulkan dari keduanya, pertama dari surat Al-Maidah ayat 2 dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk saling menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling permusuhan. Kemudian dari Al-Maidah ayat 3 kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam sebagai agama kita. Dan Allah tentu akan rela bila kita semua menjalankan ajaran agama yang salah satunya adalah hidup rukun dan saling membantu. Selanjutnya silakan kamu buka buku catatan untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Di sini ada 2 soal yang harus kamu kerjakan. Soal yang pertama, tulislah surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 beserta artinya. Kemudian soal kedua, tulis kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Demikian pembelajaran ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.